Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di Sport Champs. Gimana kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini akan ditemani aku, Zata Amanda Syafira dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2025. Dan perkenalkan, aku Priya Taraka dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2024. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas tema yang menarik banget gitu. Betul. Wah, Apa tuh ini Kang Priya? menarik banget pokoknya. Kira-kira temanya apa? Yaitu dosen juga pernah jadi mahasiswa. Wow. Yang artinya nih kita bakal mendengarkan pengalaman langsung, cerita perjalanan serta perspektif dari seorang dosen yang dulu juga pernah menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa tuh kayak gimana sih gitu kan, kayak banyak tantangannya gitu kan, mulai dari tantangan akademik sampai kesibukan di organisasi. Oleh karena itu sudah hadir nih bersama kita narasumber yang luar biasa nih, luar biasa dinanti juga oleh para penonton Esport Champs Mania. Benar banget Kang Priya. Yaitu Bapak Ahmad Komarul Zaman. Mungkin boleh kepada Bapak Ahmad untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman pendengar nih, Pak. Saya Ahmad Komarul Zaman, saya dosen di Departemen Ilmu Ekonomi. Terus dulu pernah jadi mahasiswa tahun berapa ya? 2000, angkatan 2000 ya. Dulu angkatan 2000 sempat kuliah di Jatinangor di psikologi, tinggal di asrama yang sekarang jadi gedung vokasi. Terus 2001 berarti ya. 2001 pindah ke ilmu ekonomi ISP ya dulu. Ilmu ekonomi studi pembangunan di Pati Ukur. Oke. Karena Pak Ahmad sudah berkenalan, aku mau tanya dulu nih, Pak Ahmad Komarul Zaman berkenan dipanggil Pak Ahmad atau Pak Komarul Zaman atau ada panggilan tertentu? Bebas lah apa aja. Aku izin panggil Pak Ahmad aja ya. Oke. Oke, langsung aja kita ke topik utama dari podcast Esport Champ. Kalau kita mundur sedikit nih ke belakang, boleh diceritain nggak sih Pak, awal mula Bapak tuh tertarik dengan ilmu ekonomi itu sejak kapan? Apakah sejak zaman sekolah atau ada titik balik tertentu gitu ya di momen di hidup Bapak yang adanya Bapak tuh tertarik pada bidang ini gitu? Gak ada. Jadi milih ilmu ekonomi ISP ya, itu salah pilih. Oke, seperti namanya ya, ekonomi salah pilih. Kalau salah pilih, waduh. Oke, tapi kenapa? Jadi dulu tuh kan di psikologi, ke psikologi karena nggak tahu kan mau milih jurusan apa, nggak pede lah dulu, nggak pede mau milih apa. Yang paling dulu kan saya IPC ya, dulu campuran ya, jadi boleh milih 3 jurusan. Jadi pas UMPTN dulu saya milih yang pertamanya itu ITB, kedua pertama psikologi. Pokoknya ada psikologi, ada ITB, ada UPI, ada 3. Nah, terus ternyata keterima di psikologi. Ya, terus di tahun kedua ya orang tua nggak inilah, psikologi ngapain gitu kan, belum terpapar ya waktu itu. Belum ada sosmed kayak sekarang. Jadi psikologi mau ngapain, dan ternyata pas di psikologi biayanya lumayan mahal. Ada praktikum segala macam tiap semester. Terus orang tua nawarin ikutan UMPTN lagi, pilih ekonomi. Nah, saya sebetulnya agak-agak malas juga ikutan UMPTN, cuman di situ kan ada ekonomi, udah pilih ekonomi. Orang tua dulu kan lulusan sini juga, akuntansi. Oke, jadi pengalaman orang tua. Kalau dulu itu masuk fakultas dulu, baru nanti penjurusan. Kayak di ITB kan. ITB. Oh, kayak ITB, betul. Sekarang kan gitu. Nah, jadi mikirnya masuk ekonomi. Nah, pas udah lulus, ya saya lulus nih, keterima ilmu ekonomi studi pembangunan. Ya nanti pilih akuntansi, nggak bisa udah ada SP. Kenapa nggak bisa, kan dulu ya beda sekarang. Udah salah pilih. Ada salah pilih. Ada salah pilihnya juga Jadi ya disuruh, ternyata. ya udah sok mau nerusin psikologi, mau ke SP dikasih uang. Nah, saya cobain ke ikutan di SP, ikutan ternyata ya dibandingin psikologi lebih gampang.
Oke. Ternyata lebih cocok ya, Tapi walaupun salah mungkin pilih lebih cocok daripada ya, psikologi. daripada psikologi. Oke. Ya karena mungkin berawal dari miskomunikasi juga sama orang tua ya Pak. Karena orang tua mungkin waktu itu mikirnya masuk fakultas baru milih jurusan Ya. gitu kan. Ternyata langsung jurusan gitu kan. Waduh. Kaget juga ya, jadi Agak shock kaget tersendiri kan. gitu ya. Orang tua ini kenapa tiba-tiba ekonomis dari pembangunan Iya, gitu mungkin pada saat benar-benar. itu ya Pak. Nah mungkin kan dulu juga sempet di psikologi ya Pak. Nah berarti kan waktu itu mungkin kurang lebih belum tahu gitu Pak tentang ekonomi mungkin ya. Nggak tahu. Belum tahu sama sekali berarti kan Pak. Kira-kira waktu ketemu nih Pak sama matematika sama grafik tuh kaget nggak? Pak? Nggak terlalu sih karena dulu kan di IPA kan. Oh, Oh, iya, iya. jadi udah biasa ya. Matematika matematika dan clear. grafik. Biasa. Tapi kaget nggak Bapak kalau ngelihat ekonomi, oh ternyata ada matematika dan grafiknya juga gitu. Ya memang waktu itu kan pas sebelum masuk itu, sebelum registrasi saya ngobrol-ngobrol sama senior-senior. Oh. Saya datang ke tempat yang registrasi untuk ospek gitu. Saya datang nanya-nanya. Kan itu kan jadinya seangkatan kan, anak 2000. Jadi banyak yang beberapa yang kenal lah. Karena kan yang ospeknya itu angkatan 2000, angkatan saya kan. Iya, Oh, iya. Jadi banyak Jadi yang udah seangkatan ya. udah yang seangkatan, ngobrol-ngobrol ekonomi gimana gini. Oh ya itu lah. Oke. Jadi kebayang. dari situ udah sharing Udah sama sharing dulu. teman-temannya ya gitu. Oke. Jadi kuliah pertama tuh udah ready udah, ya. udah Pak? ready. Seenggaknya udah tahu gambarannya Udah tahu gitu ya. Udah tahu Pak. gambarannya kan. Oke, kalau gitu aku mau nanya juga nih waktu Pak Ahmad S1 dulu itu kan sempat salah pilih ya sebenarnya Pak Ahmad merasa ini ekonomi salah pilih. Ada nggak sih mata kuliah yang menurut Pak Ahmad tuh perlu effort lebih atau usaha untuk memahaminya tuh harus kuat banget, kita harus belajar banget? Saya susah tuh di makro Hmm. sama di yang banyak hafalan. Oh. Kayak sejarah gitu ya, sejarah pembangunan ekonomi, terus ekonomi pembangunan itu kan banyak cerita-cerita, hafalan banyak itu. cerita-cerita itu susah. Tapi hebat ya sekarang malah jadi dosen makro, Mikro sekarang. mikro makro, Mi- oh, mikro aja. Mikro. Oh. Ma- Kalau mikro. makro, kalau PIE kan masih yang itu mah semua wajib. Oh. Semua wajib belajar kalau PIE. Ya, makanya sekarang difokus di mikro ya, Pak. Ada Di di mikro. Oke. Emang mungkin Bapak nih base-nya mungkin di matematik juga Iya, kali ya, Pak. matematika. Ya lumayan inilah, lumayan. Karena udah ada backgroundnya juga ya dari Iya, SMA. dari SMA. Berarti Bapak matematiknya jago deh. Ya lumayan. Dibandingkan yang lain kayak Martin ini lebih jago. Oh, jago. Bapak juga jago. Oke, lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, waktu masih jadi mahasiswa tuh gaya belajar Bapak nih yang sering Bapak gunakan tuh kayak gimana nih Pak? Apakah belajar kayak SKS gitu, waktu sebelum ujian tuh belajar gitu semalaman Pak? Atau nyicil materi dari awal gitu? Mungkin dari 3 minggu ke belakang, 2 minggu ke belakang. Dua-duanya sih. Jadi karena pengalaman waktu di psikologi itu belajarnya itu susah gitu kan ya. Ya karena materinya ya nggak inilah nggak paham gitu. Nah, jadi belajar dari situ pas di ekonomi ya jadi evaluasi ya. Jadi belajarnya sebelum kuliah ya baca kan. Baca dulu bukunya gitu, minimal skimming lah, nggak harus semua. Baca bukunya. Jadi setiap mau kuliah itu ya baca dulu. Betul. Baca dulu terus nanti ketika mau apa namanya? Ujian, nah itu ada belajar bareng. Oh. Jadi belajar sama teman-teman. Jadi cara mengatasinya juga ya Bapak kalau misalkan ada tantangan-tantangan yang sulit sama teman-teman. Ya, jadi selesainya. itu biasanya memang sebelum ujian tuh kita belajar bareng. Oh. Belajar bareng. Terus kalau awal-awal sih nanti tuh ada yang ngajarin satu orang yang paling pinter misalkan ngajarin gitu. Nah, lama-lama kayaknya berat nih kalau misalkan satu orang dia kan berat juga karena tiap pelajaran dia Iya. gitu. Ini capek sama Capek terus juga. orangnya. Nah, dari situ dibagi aja gitu, dibagi. Jadi pas belajar tuh akhirnya kita bagi per chapter. Jadi tiap belajar kelompok tuh bagi per chapter. Misalkan saya kebagian chapter berapa, nanti yang lain bagi berapa. Jadi Saling berbagi dulu saling lah berbagi ya. ilmu. Terus juga ternyata ketika kita di tanda kutip menjelaskan ya, ketika ngajarin itu tuh suka ketemu juga yang tadinya kita nggak ngerti jadi tiba-tiba ngerti. Oh iya benar. betul. Salah satu cara supaya kita ngerti itu mengajarkan orang Ngajarin orang lain. lain. Jadi Iya, lebih kan paham kita ya. coba untuk nerangin biar orang lain ngerti, nyari cara kan. Nyari cara gimana caranya biar
biar ngerti tuh tetap. Jadi ketemu sendiri. Iya. Iya, Ya ketika misalkan kita nggak ketemu, tetap nggak ngerti juga kan kita bilang gitu di situ. Saya nggak ngerti nih yang ini gitu. Nanti yang lain Yang ngasih lain tahu. nanti nimbalin gitu ya. Iya. Jadi ikut berpikir juga gitu Iya. ya, belajar. Jadi nggak, kalau satu orang kan jadi kayak dosen aja di kelas gitu. Iya. Terus aja nggak ada. Rupanya banyak soal gitu ya, tiap Aduh, belajar sama lu jadi belajar gitu. Agak lemes juga sih kalau kita sebelum kayak gitu ya. Benar-benar. Nah Pak, menarik lagi kondisi yang saat ini kan didukung banget nih Pak sama kemudahan teknologi ya Pak. Apalagi sekarang kan banyak AI nih kan. Iya. Zaman Bapak kan belum ada nih AI gitu kan. Dulu mah baca Dulu buku belum aja ada, iya. Baca gitu buku, ya. dulu buku fisik harus Buku fotokopi. fisik. Iya. Berarti harus baca berbab-bab gitu kalau mau ujian. Iya, Pak. di fotokopi kan, fotokopinya udah mulai ini juga kan. Buram-buram. Udah sering Fotokopi di fotokopi lagi. Kopi lagi, iya. Kayak zaman sekolah tuh yang IPA itu Pak. Yang mitokondria di fotokopi Fotokopi. jadi hitam semua. Iya. Ngapain? Itu pelit juga. gitu kan. Benar. Jadi dulu mungkin sebelum ada teknologi kan berarti Bapak fokusnya belajarnya berarti membaca buku berarti ya Pak. Baca buku karena waktu itu juga komputer mungkin masih nggak sebanyak sekarang mungkin ya Pak. Iya, ada komputer. Cuman dulu materi selalu di print sih. Oh, materi selalu di print kebetulan. Tadi juga Bapak juga udah mention Bapak tuh lebih sering belajar bareng sama teman-teman berarti kan. Iya, kalau mau ujian. Dan untuk dulu tuh Bapak lebih suka baca buku, diskusi atau malah sharing nih sama angkatan-angkatan atas buat ujian? Ya semuanya dilakuin. Oh, semuanya dilakuin. Kakak tingkat juga ada yang pernah ngajar-ngajar gitu nggak? Suka kan kalau misalkan kita di seangkatan nggak ngerti ya kita nanya ke kakak. Oh. Nanti minta ya mereka ngajarin. Oke. Jadi Gitu. bisa dapat ilmu yang lebih Yang expert yang lah expert ya. betul kalau di kakak tingkat. Oke, ngomongin soal AI nih. Kalau dulu kan belajar itu pakai buku, pakai sharing sama teman-teman, nanya sama kakak tingkat. Aku mau nanya nih pendapat Pak Ahmad terkait AI atau artificial intelligence. Kan banyak mahasiswa sekarang itu mengandalkan AI, terlalu mengandalkan bahkan kebergantungan gitu ya. Padahal AI sendiri tuh punya sisi positif dan negatif, tapi malah yang muncul itu negatifnya saja gitu. Gimana kalau menurut Pak Ahmad, apakah sebenarnya AI itu bisa untuk meningkatkan pemahaman siswa atau justru sebaliknya? Bisa sih. Jadi justru dengan adanya AI kita bisa jadi lebih cepat lagi ngertinya. Kalau dulu kan saya kalau misalkan ada yang nggak ngerti, saya harus nunggu nanya ke temen kan. Itu kan nggak bisa tuh. Misalkan malam-malam lagi belajar nggak ngerti kan. Baru besoknya kan dapat jawaban. Iya, Ada juga. Kalau ada nanya juga. ke senior kan belum tentu ketemu, ditanya belum tentu dia lagi mood ngejawab. Iya. Kan. Nunggu dulu gitu. Nah, sekarang kan bisa kapan aja. Betul. Bisa kapan aja, di mana aja bisa nanya dan bisa dapat jawaban. Terus juga kalau dulu kadang ketika kita nanya kan cara menjelaskannya juga kan beda-beda ya. Iya. Tiap orang Jadi, tuh belum ada yang tentu nggak cocok cocok. juga kan. Hmm. Nah, sekarang kita bisa nyari sendiri kan dipakai AI ya, Iya. bisa nyocokin sendiri. Betul. Pengen kayak gimana? Iya. Mau Tapi gimana? ada tips nggak dari Bapak nih biar mahasiswa itu tidak kebergantungan gitu. Jadi memanfaatkannya tuh dengan positif, meningkatkan pemahaman, benar-benar meningkatkan pemahaman. Ya harus, mungkin kalau yang saya pikir kita harus berpikir bahwa kalau kita semuanya tergantung AI, nanti apa bedanya kita dengan AI? Benar. Maka kita harus memposisikan seperti itu gitu. Kalau misalkan ternyata kita itu selalu nanya ke AI gitu ya, kita sendiri nggak berkembang, ya berarti kan kita nggak ada value-nya. Iya, Betul. Nggak ada value-nya. Sarjana Jadi SE. ngapain gitu kan, nanti misalkan kerja atau siapapun lah yang mau ngerekrut kita, ya ngapain ngerekrut kita? Iya, Ya udah betul. AI AI-nya. aja. Iya, betul. Ngapain gitu. Tuh. Nah, Karena- jadi harus memanfaatkan agar si AI itu bisa naikin value kita. Betul. Betul. AI itu harus dibuat menambahkan value, bukan Bukan. AI nanti yang dapat gelar Iya. ekonominya. Benar. Ngapain kita kuliah kalau sebenarnya jawab AI Iya. gitu. Kuliah belajar yang belajar AI gitu kan. Jadi agak nyebelin juga ya Pak kalau kayak gitu. Jadi harus bijak ya. Harus kalau bijak pilih. juga. Kira-kira Bapak juga aktif nggak sih Pak dalam penggunaan AI itu sendiri? Aktif. Aktif. Karena kan kalau kita nggak pakai AI juga ya ketinggalan kan, semua orang pakai AI. Kalau kita nggak pakai ya ketinggalan juga. Dan tadi yang lain pakai AI untuk ningkatin productivity kan. Nah, kalau misalkan kita tetap nggak pakai AI, ya produktivitas kita juga jadi Mandek Jadi ya. mandek. Kalah saing dengan orang Kalah lain ya. saing. Betul.
Tapi AI yang Bapak sering gunain itu apa sih, Pak? Sekarang awalnya kan pakai Hmm. kebetulan di kantor juga langganan. Ya. Jadi suka kerja bareng kan, ada kolaborasi di situ soal langganan. Terus kalau yang sekarang lagi sering pakai sih yang dari Google karena ternyata Oh, itu Gemini ya atau Gemini Notebook sama LM. Notebook LM. Nah. Karena si Gemini itu kalau kita pakai akun Unpad itu apa Pro. ya pro kan ya, Betul. plus sih bukan pro sih plus kan. Jadi lebih tinggi lah bukan yang nggak sama dengan yang gratisan kan. Oh iya Betul. betul. Terus juga secara privacy itu juga dijaga lah sama Oh, si iya. Google. Jadi Karena data Google. kita itu nggak dipakai untuk training si AI-nya. Kalau di pakai dua kan, pakai yang pribadi itu kan gratisan, pakai yang berbayar yang di kantor. Nah kalau misalkan yang gratisan kan data kita dipakai ya, Recycle lagi. jadi agak takut lah. Terus juga dari kalau yang di kantor kalau apa karena makainya banyak kan jadi kadang ya kan ada sharing juga Iya. dengan yang lain terus juga jadi lemot segala macam. Jadi sekarang sih lebih banyak pakai Nah, dari Gear Notebook LM. macam-macam AI yang Pak Ahmad gunakan nih, ada fitur yang bisa disarankan nggak untuk mahasiswa pakai untuk belajar gitu? Saya nyaranin sih pakai Notebook LM ya. Hmm, Karena kan kita betul. bisa upload PDF-nya ya. Iya. Kita bisa. Jadi si AI-nya itu bukan berpikir apa, menjawab sesuai dengan sumber yang kita kasih. Betul. Jadi nggak akan kemana-mana gitu. Nah kalau misalkan pakai yang lain kan seringkali halusinasi segala macam ya. Iya. Nah ini si Notebook LM itu karena dia hanya berdasarkan sumber yang kita upload, jadi si halusinasi itu diminimalisir. Tetap ada gitu ya possibility itu tapi diminimalisir. Karena kan cara dia menginterpretasikan teks yang kita upload juga kan bisa jadi berbeda ya. Iya, betul. Tapi setidaknya halusinasinya diminimalisir. Lebih relevan lah ya. Terus juga kan sesuai gitu di kelas misalkan diajarin pakai buku kayak mikro misalnya pakai buku Nicholson ya udah Nicholson Nicholson itu yang jadi referensi utama gitu. Nah jadi bacanya ke situ gitu nggak ke yang lain-lain. Kadang kalau dulu kan kalau baca buku itu kan bukunya bahasa Inggris ya. Dari zaman dulu saya baca bahasa Inggris loh. Dari tingkat pertama masuk itu bahasa Inggris dan belum banyak yang bahasa Indonesianya. Iya. Nggak kayak sekarang kan ada banyak terjemahannya. Jadi kadang mahasiswa itu kita beli juga buku karangan orang Indonesia, buku bahasa Indonesia. Nah kadang si terjemahannya tuh kan ya nggak familiar lah ya sama kita. Kayak opportunity cost kan jadi biaya peluang gitu. Iya. Kita kalau yang nggak terbiasa kan agak aneh gitu apa gitu dan ketika baca tuh jadi kadang dianggapnya itu bukan satu term kan biaya peluang itu, tapi ada dua kata yang berbeda gitu. Nah si AI kan bisa jadi juga Iya kayak gitu. ada possibility seperti itu betul, gitu betul, memahaminya. betul. Gitu. Kalau kita pakai buku-buku yang lain segala macam gitu. Oke, jadi itu dia ya tadi teman-teman bisa catat penggunaan fitur apa Notebook LM dari Pak Ahmad rekomendasi. Betul. Jangan lupa pakai Notebook LM. Jangan Ngaco nanti data pribadinya diambilin betul. ya. Lebih aman pakai Notebook LM dan lebih relevan juga ya Bapak arah pembicaraan dari AI-nya gitu. Iya. Oke, kita track back lagi nih Pak ke zaman kuliah gitu kan. Kira-kira waktu dulu kuliah mungkin Bapak aktif organisasi nggak Pak atau kepanitiaan? Aktif sana. Oke, kira-kira aktif di mana sih Pak kalau boleh tahu dulu? Awalnya di Hima kan, ikutan Hima, jadi staff gitu-gitu ya. Terus berikutnya jadi itu ketua apa BPM ya? Oh BPM, iya. Ketua BPM. Terus kalau di BEM jadi staff aja. Terus kalau kepanitiaan ya jadi staff, jadi ketua juga ada kan. Dulu sempet jadi ketua ospek juga. Ketua ospek keren sekali. angkatan 2000 berapa? Keren sekali. Ospek di mana Pak? 2002 SP. Oh, ospek di jurusan. Dulu Bapak di Hima divisi apa Bapak? Aduh lupa. Lupa ya? Oke. Pindah-pindah soalnya kan. Oh. Pernah di riset, pernah di apa ya? Saya lupa. Oh, pernah di riset salah satunya Salah ya. satunya riset. Oke. Pernah yang ada gosip-gosip itu apa ya?
Yang ngurusin gosip-gosip, pokoknya ada yang gosip-gosip yang bikin esbul itu. Oh, Esbul. Nggak tahu ya esbul ya? Esbul ada apa sampai sekarang? Esbul Bulletin. CCM? Ya pokoknya Iya. Iya. pernah juga di situ. Oh, pernah di situ Kalau juga. nggak salah ya, Iya. lupa. Udah lama lah. Oh, Apa oke. saya ikut-ikutan aja itu ya? Tidak usah Jangan sama. mulai sama Mulai sama. kronologinya ya. Tapi salah satunya dulu pernah di riset. Yang inget sih di riset. Oh, Ingat. kalau sekarang berarti research ya, di Iya, research ya. kan. Oke, selain organisasi nih, tadi kan udah diceritain pernah di Hima, di BEM, pernah jadi ketua BPM juga, keren Betul. banget. Nah, dulu di luar kegiatan akademik dan organisasi, apakah Bapak tuh punya pengalaman tertentu seperti teaching assistant nih? Nah, menurut Bapak tuh sangat berpengaruh nggak dalam perjalanan studi Bapak, dan bisa diceritakan juga nggak tentang pengalaman tersebut lebih dalam? Dulu jadi Tamima juga. Oh. Udah eksis Tamima dari dulu. Udah eksis. Tahu saya tuh dari angkatannya Bapak Harlan, betul tidak? Pak? Iya. Oh, oke. iya. Sekitar tahun berapa tuh, Kang? Tahu dia pertama tahu tuh. Boleh Saya diceritain tahu. nggak jadi Tamima gimana pengalaman Bapak? Ya pengalamannya ya seru aja gitu ya. Itu kan juga bagian dari belajar juga. Mm. Jadi ikut Tamima karena pengen belajar juga. Mm. Oh, tapi awalnya waktu daftar Tamima pernah kepikiran nggak? Saya mau jadi dosen nih, saya mau Tamima aja Enggak deh sih. gitu. Dulu belum kepikiran, dulu nggak tahu mau jadi apa. Oh, oke, tapi Oh, daftar jalanin aja aja. deh biar belajar gitu Iya, biar ya. belajar. Ternyata dulu tuh belum kepikiran jadi dosen berarti ya, Pak? Hmm. Kirain tuh udah cita-cita dari dulu jadi Pas dosen. udah ini kali ya, pas udah skripsi tuh udah mulai Udah mulai ada gambaran. pengen jadi apa ya? Maksudnya pengennya sih pengennya tuh kuliah ke luar negerinya sebetulnya. Cuman kuliah ke luar negeri itu kan salah satu jalurnya itu kalau dulu kan nggak kayak sekarang ya, kan banyak ya itunya beasiswanya. Dulu tuh jalurnya harus kerja dulu kan. Iya. Harus kerja. Nah, ya potensi yang bakal banyak keterima kan yang jadi researcher gitu ya. Yang ngajar gitu. Oke. Ya kayak sekarang kan fresh graduate bisa langsung daftar Iya, beasiswa. bisa langsung beasiswa ke luar Iya, negeri kalau bener-bener. harus. Jadi dulu kepikiran jadi Tamima, belum ada kepikiran jadi dosen, tapi saat skripsi baru mau S2 mulai ada gambaran jadi dosen. Iya. Oke, sebelum kita berlanjut ke topik berikutnya nih, masih ngomongin Tamima kan, sekarang kan Tamima lagi oprek, ada nggak tips-tips dari Pak Ahmad buat teman-teman yang mau daftar jadi Tamima? Tipsnya daftar aja dulu. Daftar. Jangan Coba aja dulu dulu ya. ya. Oke. Ya kan teman-teman yang masih ragu buat daftar Tamima, coba Daftar aja aja dulu. dulu ya. Coba aja dulu. Daftar Termasuk aja saya juga masih ragu mendaftar atau enggak, masih bingung. Daftar aja dulu. Coba aja dulu mungkin ya. Pak. Daftar aja. Iya. Karena kan kayak saya dulu daftar PNS itu 2 kali saya daftar. Jadi yang pertama itu daftar pengen tahu gimana tesnya. Biar tahu strategi Saya selanjutnya. yakin bakal gagal. Oke. Jadi daftar pasti gagal tuh. Cuma saya pengen tahu gimana tesnya. Strategi. Jadi daftar dulu, jadi tahu kan oh ini tesnya kayak gini, apa aja yang harus pelajari. Kan kalau kita nggak ikutan kita Nggak tahu. kata orang ini kan nggak tahu. Iya. Ketika di hari-hari misalkan psikotes, nulis kan cuman tahu aja psikotes kayak gitu. Cuma kan ketika dilakukan kan nggak tahu. Jadi pas tes berikutnya udah tahu lah tesnya gimana, jadi bisa lebih siap. Iya, Jadi ya bener-bener. daftar aja. Jadi daftar aja dulu ya guys. Itu. Barangkali teman-teman gagal di kesempatan pertama, nanti bisa ngatur strategi di Betul. batch yang selanjutnya. Karena semester Oke. depan bukan lagi itu big brain banget Iya, jujur deh. jangan sia-siakan kesempatan. Tips and trick. Kayaknya saya bakal kayak gitu deh. Oke. Oke, kita masih lanjut nih Pak waktu zaman perkuliahan. Sebelum kita ngebahas-bahas lagi balik lagi ke yang akademik, mungkin saya juga mau nanya nih Pak. Waktu jadi mahasiswa S1 kira-kira Bapak tuh punya hobi nggak sih Pak? Hobinya apa ya? Kalau waktu S1 mah kita ngumpul ya nongkrong di kampus aja sih. Oh, Biasanya nongkrong di kampus, senangnya terus main kartu. Main kartu, poker. Poker, capsa, ya pokoknya berbagai macam main kartu. Oh. Diulik karena kan bosan kalau itu aja. Iya betul. Biar menambah kebersamaan juga ya. Iya. Kan perlu juga pertemanan selain belajar terus Iya. gitu. Betul, karena kan kalau nggak ada teman juga nanti nggak ada teman buat belajar juga kan Pak. Gitu. Tapi teman-teman yang nongkrong sama yang belajar sama Pak? Sama. Oh sama. Sama bareng. Circle ini ya Pak, apa namanya teman-teman Bandung ya kalau saya pernah dengar. Ya, kebanyakan Iya. orang Bandung kebanyakan. Oh. Meskipun nggak semua, Nggak kan semua. Bandung ada orang Jakarta macam-macam. Oh, ada orang Tapi Jakarta. kebanyakan memang orang Bandung. Orang Bandung, betul. Kan saya juga bukan orang Bandung. Bapak orang Garut kan? Orang Garut. Kalau boleh tahu Garut di mana?
Garut. Emang kamu orang Garut? Nenek saya di Limbangan. Oh, saya di Garut, di Tarogong. Iya, Garut kota. Saya nggak tahu jujur saya jarang ke kota saya jarang Jadi kurang informasi ya. kurang Mas, informasi ya. itu terakhir ke kota 3 bulan yang lalu lah mungkin karena ada acara di sana gitu kan. Mungkin kita balik lagi ke akademik nih Pak. Iya. Karena udah tadi hobi udah, terus Bapak juga orang Garut asli gitu kan, merantau ke sini ke Sumedang, ini nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Kira-kira nih Pak, waktu masih S1 nih, kira-kira Bapak tuh aktif ikutan lomba atau enggak ya Pak? Enggak sih dulu. Oh, Dulu dulu nggak. doang. Tapi pernahkah ikut lomba sama S1? Pernah nggak ya? Gak inget, kayaknya sih enggak kayaknya. Oh. Dulu lomba-lomba itu, sempet sih, cuman nggak apa ya, ikut-ikutan temen aja. Cuman nggak jadi juara atau apa gitu. Oh, tapi boleh diceritain nggak ikut lomba apa dulu Pak Ahmad dan gimana experience-nya gitu? Maksudnya, Dulu tuh pengalaman apa? diajakin ikut lomba, apa sih namanya itu? Kayak lomba bisnis gitu ya kalau nggak salah. Oh, business plan. Bisnis plan gitu. Cuman karena ya saya kan bukan orang bisnis jadi nggak ngerti juga. Terus ya ikut-ikutan aja dulu sih. Oh. Dulu nggak terlalu banyak ya yang ikut lomba yang pertama. Terus juga kan akses informasi juga Oh, iya. nggak secepat sekarang. Dan lingkungan juga kan nggak banyak ya yang ikut. Kalau di sini kan dulu kita tahu sekarang masih ada nggak? Dulu kan ada The Champions, ada kayak UKM gitu, kayak kan ada Hima, nah itu ada The Oh, Champions. ada sendiri. Ada untuk Champions. mewadahi. Mewadahi atau buat Waktu- ngasih informasi buat lomba-lomba. Jadi itu kumpulannya orang-orang yang ikut lomba. Oh, emang Kayak komunitasnya UKM. ya? Iya, Iya. dulu masih komunitas. Kebetulan nama divisi kita juga Championship. Oh, dulu ada di fakultas dulu. Oh. Jadi dulu waktu tahun berapa ya? Waktu saya masuk 2009-an. Kayaknya sih dari sebelum-sebelumnya, cuman saya kan 2009 tuh kan jadi PNS. Nah, disuruh ngurusin itu. Oh. Pertama itu ngurusin The Champions. Championship sama nih kayak kita Sama ya. kayak Kita kita juga sih, Mbak. memberikan informasi tentang perlombaan, tapi Betul. bukan komunitas. Mungkin soon to be ya. Amin, Championship amin. di Tapi komunitas udah nggak ada juga. ya di fakultas berarti. Udah nggak ada. Kayaknya nggak ada deh sih, Pak, saya nggak pernah denger juga sih Pak gosip-gosip di fakultas. Oke, mungkin selain lomba kita boleh dong ngomongin lagi nih sebagai mahasiswa dulu. Pak, jika memposisikan diri sebagai mahasiswa yang sedang merasa salah jurusan, kayak Bapak tadi kan merasa SP tuh ekonomi salah pilih gitu ya. Saran apa yang bisa Bapak berikan agar tetap bisa mengambil keputusan yang tepat? Karena banyak banget teman-teman pendengar Espocem juga yang ngerasa salah jurusan gitu sekarang. Matematika, grafik, mikro kan udah mulai nurunin gitu kan. Kok ada theta, kok ada alfa gitu, nggak ada angkanya. Nah, terlebih gimana tuh menurut Bapak? Ada saran nggak? Kalau saya sih dulu kan salah jurusan cuma kan seneng. Oh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Ikutin aja, dan pilihan saya kan waktu itu ekonomi sama psikologi. Psikologinya kan ya IPK-nya aja 2,5 itu udah semester pendek. Jelek. Oke. Jadi 1 koma gitu Lebih baik IPK-nya. ekonomi Iya, gitu ekonomi. ya, Pas lebih baik. Semester 1 udah bagus IPK-nya. Oke. Ganti kehidupan mungkin ya Pak. Ya, jadi ya karena mengalami itu jadi ya ini pilihan yang lebih lebih baik. tepat gitu ya. Nah, Tapi- kalau yang lain kan mungkin Heeh. ya kayak kalian misalkan kan bisa jadi kayaknya saya ada di tempat lain gitu kan. Nah, cuman oke. kita kan nggak tahu ya bener nggak di tempat yang lain tuh Lebih baik. bisa lebih baik. Benar-benar. Gitu. Ya kalau misalkan masih awal-awal masih bisa pindah jurusan kan juga bisa pindah jurusan. Saya sudah tidak bisa Pak. Bisa UTBK lagi sudah terlalu tua. Dan kan bisa pindah jurusan dari Unpad itu. Betul. Saya dulu psikologi ditawarin tuh pindah ke kedokteran. Wih. Psikologi sudah stres mau pindah ke dokteran ya. Nambah difficulty. Nambah difficulty ya kebetulan. Tapi sebagai mahasiswa yang pernah salah jurusan kan di psikologi merasa salah jurusan gitu. Apa saran Bapak yang mungkin bisa dikasih ke teman-teman gitu supaya lebih bijak, lebih santai lagi gitu kuliahnya, jangan terlalu stres. Gimana? Ya harus belajar. Harus belajar. Iya, Ya gimana pun juga kan kalau misalkan kita udah ada di sini nih, misalkan kita udah nggak punya pilihan lagi misalkan ya, udah nggak bisa pindah lagi kan banyak kayak alasannya ya, bisa jadi nggak ada biaya misalkan untuk pindah, bisa jadi memang waktunya. Dan ketika kita pindah juga kan
misalkan sekarang udah 2 tahun nih di sini misalkan atau udah setahun di sini pindah kan ada setahun yang kebuang. Iya betul. Nah, itu juga kan ada biayanya. Kita kan belajar opportunity cost. Nah, kita juga harus 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 itulah harus dipertimbangkan ya. harus merhatiin itu juga gitu. Jangan asal pindah-pindah aja. Jadi Nanti jadi maba lagi gitu kan. Iya. Pindah. ospek lagi, Ospek lagi. keluar uang lagi. Ospek Harus lagi. dipertimbangin opportunity cost-nya ya, Betul. teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya. Ngomongin soal jurusan udah, tapi S1 kayaknya udah deh Iya, ya. lolos-lolos aja ya. udah lah ya. Kita udah cukupkan nih S1. Sekarang aku mau nanya tentang S2. Nah, kan Pak Ahmad nih melanjutkan studi S2-nya ke Wageningen University and Research. Nah, apakah itu emang sudah pilihan Bapak atau rencana Bapak sejak awal atau emang sempat mempertimbangkan pilihan lain? Mungkin dulu mau ke Harvard, ke Cambridge atau ada opsi lain gitu yang Saya pengennya ke Belanda aja. Oh, pokoknya Belanda aja Saya ya. nggak tahu. Mau di mana itu Belanda. Belanda. Jadi dulu yang salah satu beasiswa yang terkenal itu kan ada Studnet, ada yang ke Inggris, ke Amerika, ada 3 lah ya, yang lumayan sama ke Australia. Di Oke. Belanda, Inggris, Amerika, Australia. Nah, saya pengennya ke Belanda karena Belanda bisa main-main kemana-mana banyak. Ke banyak negara. Kalau Amerika Iya, kan kemana-mana betul. Amerika Amerika aja. aja. Rasanya juga sama. Karena di Eropa kan. Ke Inggris harus nyebrang dulu. Iya, Inggris seberang dulu. Nah, kalau di situ Kalau di udah- Belanda kereta aja, deket, naik Iya. kereta. Jadi- Iya, benar-benar. idenya itu. Terus juga ya lumayan terkenal sih dulu yang Belanda itu banyak beasiswanya gitu. Jadi kalau yang Amerika yang lain-lain tuh lebih sedikit sih Oh. jumlah orangnya. Oh, Oke. lebih banyak orang Indonesianya berarti Pak di Maksudnya Belanda. bukan, banyak beasiswanya. diversity. Oh, beasiswa. Oh, beasiswanya. Karena di Beasiswa. Eropa- Jadi kalau misalkan ke Belanda misalkan 10 orang, misalkan yang lain mungkin 8, 5. Oh, jadi lebih banyak Jadi di peluang Belanda. kan bisa Iya, jadi Belanda. banyak. tinggi probabilitasnya Iya. buat dapat beasiswanya berarti. Oke, tadi kita udah ngomongin ya tentang Wageningen University and Research. Mungkin kan Wageningen University and Research ini tentang fokusnya di ekonomi lingkungan. Aku mau geser sedikit nih. Kalau kita bahas soal masa kuliah, Bapak kan di bidang ekonomi lingkungan itu yang ditekuni SDGs ya. Iya sekarang. Iya. Oke. 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 Oh iya, saya lupa giliran saya sekarang. Aduh. Lupa. Maaf Pak, mungkin agak ini ya, agak heat stroke mungkin ya Pak, agak panas. Nah, oke. Panas ya. Saya sampai lupa baca teks gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira Bapak punya pilihan lain nggak sih sebelum memilih environmental economics and natural resource gitu Pak? Kayak gitu Pak. Kenapa bidang itu tuh terasa lebih menarik gitu Pak dibandingkan bidang lainnya mungkin yang lebih terkenal gitu pada masanya? Dulu mungkin kalau pas S2 kan ngikutin di S1-nya. Dulu S1-nya kan ngambil skripsinya di lingkungan. Oh. Jadi karena waktu itu belum banyak yang ngambil lingkungan, jadi ya tertarik ngambil ekonomi lingkungan. Dulu banyaknya di industri, ya kayak sekarang lah sama ya. Iya sama. Kan makro gitu ya, di makro. moneter gitu-gitu yang ujung-ujungnya kan ke BI kemana gitu ya. Iya. Nah, saya nyari yang ini kayaknya yang nggak banyak di lingkungan ya. Yang agak niche ya. Yang berarti. agak Jadi saya masuk ke situ. Oke, tapi emang Bapak punya ketertarikan sendiri atau emang merasa oh ini masih langka nih perlu dibahas atau emang Bapak tertarik untuk mempelajari? Tertarik di situ dan apa ya ada dua hal ya tadi kan karena memang nggak banyak juga. Nggak banyak. Salah satu faktornya memang Hmm. nggak banyak. Tapi keren ya di zaman itu Betul. gitu ya. Udah tertarik dengan SDGs. Betul. Karena nih kalau kita melihat konteks Indonesia di sekitar tahun 2005 sampai 2007 tuh bagaimana sih Pak perkembangan environmental economics pada saat itu? Apakah sudah cukup populer? Atau gimana tuh dibandingkan bidang-bidang 2005. kayak ekonomi politik, industri, manajemen dan sebagainya? Isu-isu lingkungan ya selalu muncul ya kan dengan kayak Greenpeace gitu-gitu. Terus juga waktu itu kan di kita lagi banyak juga tuh apa deforestasi gitu ya. Jadi ekonomi lingkungan lagi lumayan ramai sama ini apa yang di laut itu apa yang ya pengambilan ikan itu yang pakai bom segala macam Iya. ya. Jadi tidak sustainable lah waktu itu ya banyak. Nah itu kan juga rame gitu ya ke Eropa di ban gitu kan nggak boleh gitu si produk kita itu. Nah jadi ya isu lingkungan ya udah dari lama juga udah ada sih udah selalu evolving.
Jadi meskipun saat itu belum ada SDGs ya teman-teman, tapi ternyata di 2005 sampai 2007 itu banyak sekali isu-isu lingkungan, terutama di Indonesia ya kan. Betul. Seperti eksploitasi dan lain-lain yang Iya. jarang jadi concern orang-orang. Betul, Gitu. karena orang-orang tuh maunya untung aja Untung gitu aja. kan. Dikemas aja ekonomi lingkungan tapi tetap Iya, padahal ngebom juga. enggak gitu kan. Bom lautnya gitu kan, ngapain gitu. Nah, kita balik lagi nih Pak tentang ekonomi sumber daya alam. Menurut Bapak tuh gimana sih Pak dampak pertumbuhan ekonomi yang nggak memperhatikan aspek lingkungan atau kesejahteraan terhadap masyarakat Pak? Apakah itu baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, atau itu memang buruk aja Pak untuk jangka pendek atau jangka panjang? Ya tergantung definisi baik buruknya apa ya. Ya kan? Iya juga sih Ya kalau misalkan kita dari sisi kapital, ya itu baik-baik aja kan. Tapi kalau misalkan kita lihatnya misalkan dari sisi welfare masyarakat, nah nanti balik lagi kan masyarakat yang mana gitu. Tapi kalau misalkan iya. kita Iya, lihat benar. secara umum gitu, secara keseluruhan, ya itu pasti dari banyak studi kan bilang itu nggak bagus. Negatif. Ada- Tapi ada- tergantung ya masyarakat yang mana. Perspektifnya kan. Kita tadi baik buruk itu siapa? Nanti kalau misalkan ngobrolnya sama orang yang mencemari kan, ya Baik-baik Baik-baik saja aja. gitu ya. Dia kaya. Ya kaya tadi itu untung tapi tadi kalau kita ya. bicaranya sama yang kena dampaknya kan, ini buruk banget gitu. Betul betul. Jadi, tapi secara umum kalau misalkan kita lihat dari welfare secara umum, ya kita udah belajar juga kan ya di ekonomi ESDAL kan, yaitu jangka itu sesuatu yang buruk. Buruk, betul. Ada buruknya lah ya, maksudnya ada buruk. Benar-benar. Oke, jadi dari jangka pendek dan jangka panjang juga bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat ya, Pak Ahmad. Nah, mungkin sekarang aku mau nanya lebih spesifik nih tentang air bersih yang jadi salah satu concern di Indonesia. Kalau dilihat secara langsung, air bersih itu berdampak nggak sih Pak ke dalam aspek apa saja dalam rumah tangga gitu, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi? Itu udah dijawab. Kesehatan dan ekonomi. Oh iya, tapi mungkin boleh dijabarkan dijelasin gitu mungkin, Pak. apa dampaknya yang Ya konteks Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu si air itu kan macam-macam ya sumbernya ya di rumah itu. Jadi saya di rumah orang tua saya itu ya kayak sekarang aja ya di rumah saya misalkan. Saya airnya air sumur dalam ya. Air bor. Kemudian untuk minumnya air kemasan. Kemasan juga ada dua kan, ada yang kemasan bermerek seperti ini, ada yang isi ulang kan. Nah itu kan di kita tuh macam-macam tuh si sumber air. Kalau di luar negeri kan air tuh kayak di Belanda tinggal tap aja kan. ya. Nah kondisi seperti di negara berkembang itu beda gitu dengan negara maju ya. Jadi kan orang tuh milih sumber yang macam-macam. Dan milih itu yang pertama karena memang infrastrukturnya yang ada, bisa jadi misalkan Iya, nggak ada betul. ledengnya. Yang kedua juga karena willingness to kemampuan membayarnya nggak ada gitu ya, nggak ada secara ekonomi. Nah pada akhirnya kan orang ya si air ini kan sesuatu yang wajib ya, Betul. itu kalau misalkan nggak ada ya repot juga gitu kan. Iya. Nah jadi orang untuk bertahan hidup ya nyari air, ya apapun air tuh dicari gitu kan. Nah jadi makanya untuk survive bisa menggunakan berbagai macam sumber air. Nah pada akhirnya di kita itu ada banyak rumah tangga yang pengeluaran airnya lebih banyak, Betul. lebih mahal daripada yang lain. Jadi beruntung kalau misalkan di rumahnya punya ledeng. Oh. Iya. Karena itu murah banget airnya. Airnya itu per meter kubik itu murah banget. Nah, sedangkan banyak orang-orang yang nggak punya ledeng itu harus beli air bersihnya misalkan beli air truk misalkan. Iya, Atau air betul. pikulan ya yang di Yang jerigen-jerigen gerobak gitu kan, gerobak iya. itu kan lebih mahal. Lebih mahal ya. Itu jauh lebih mahal gitu. Padahal secara ekonomi si air ledeng itu biasanya di kota dan orang kaya, menengah ke atas. Kalau yang akses air yang tadi yang selain ledeng itu biasanya di pinggiran sampai ke desa gitu ya. Kemudian menengah ke bawah. Jadi ya bebannya lebih berat buat mereka. Oh, jadi akses air itu air bersih itu timpang ya. Iya, timpang. Malah makin murah buat orang kaya berarti murah dibanding buat- orang Ya, lain. somehow ya Iya. untuk yang setidaknya untuk yang ledeng tadi. Terus juga kan gara-gara itu bukan secara ekonomi aja nanti. Jadi orang itu miskin, nggak bisa ngakses air. Karena nggak bisa ngakses air yang bersih, dia harus nyari air kan. Betul. Jadi misalkan
ngangkutin air, ngantri gitu ya. Itu kan ada waktu yang terbuang yang nggak untuk hal-hal Iya, produktif. betul. Jadi kan pendapatan berkurang tuh ya. Kalau misalkan kita hitung pendapatan. Terus juga biasanya kan anak-anak ya yang ngantri segala macam. Anak-anak nggak bisa belajar. Iya. Anak-anak capek kalau habis ngambil itu kan capek juga tuh. Iya, habis ngambil Capek. Akhirnya kalaupun tetap ke sekolah kan ya di sekolah juga nggak optimal gitu ya pembelajarannya. Karena Bener, capek. bener, Karena bener capek. Terus kalau airnya nggak bersih, sakit kan diare. Hmm. Probability kena diarenya tinggi. Jadi kalau Jadi air miskin, nggak dapat air, sakit, nggak Nggak bisa kerja, produktif, nggak produktif, miskin lagi. Jadi kan kayak vicious cycle di situ. iya. Jadi ternyata kalau kita lihat lebih jelas tuh ya dampak air begitu besar. Besar banget. Bahkan ke hal-hal yang detail yang kita pikir nggak ngaruh, ternyata produktivitas juga tuh ngaruh. Iya. Jam-jam yang harusnya bisa dipakai untuk hal-hal lain kita pakai untuk nyari sumber air gitu. Betul. Mungkin secara kesimpulan nih, perkara air doang bisa bikin kalian jadi miskin terus-terusan gitu. Terus-terusan. Iya kan? Dan ternyata bisa berdampak besar juga ya sama Berdampak besar ekonomi. banget, betul. Produktivitas jadi menurun jauh kan. Pertumbuhan gara-gara ekonominya itu. juga jadi jauh Jauh, ya. investasi SDM berkurang gara-gara pas sekolahnya tidur capek. Tidur capek, banyak kan Betul. ngantri air. Kaki gede sih. Karena Tapi nggak produktif. tapi nggak produktif, ya. Betul. Waduh, ini perkara air doang tuh bisa jadi hal yang sebesar itu ya kan. Karena emang dampaknya penting juga kan, air juga nggak mungkin nggak ada Iya. gitu kan. Minum kan air, mandi Iya, air. Pokok lah dia ya, Pokok banget, sangat wajib. consumable gitu. Betul. Nah, Bapak, kalau dari hal sederhana nih Pak, misalnya hal sehari-hari gitu, apa sih yang bisa dilakuin sama mahasiswa kita tuh biar tetap berkontribusi nih terhadap SDG? Yang pertama belajar. Ya. Yang pertama belajar. Betul. Ya. Itu Betul. berkontribusi Apalagi terhadap ya, SDGs sebagai kan. mahasiswa Iya, ya. sebagai mahasiswa apalagi Belajar. belajar. Nah, yang berikutnya eh masa mahasiswa itu masa ketika kalian tuh punya banyak waktu. Betul. Banyak waktu dan punya banyak waktu, punya idealisme, punya banyak hal yang banyak yang bisa kalian lakuin gitu. Selain belajar ya, selain belajar. Jadi banyak kan yang orang yang belajar terus dia ngelakuin apa santai-santai di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Atau mungkin ya tanda kutip pura-pura gitu, leisure gitu ya. Nah padahal sih waktu itu bisa dimanfaatin dengan hal yang lain gitu. Betul banget. Jadi selain belajar juga yang pertama belajar ya wajib ya. Iya, betul. Terus berikutnya ya ikut kegiatan kan ya, kegiatan himpunan atau apa gitu ya, pengembangan diri itu kan, dan juga memperhatikan lingkungan. Maksudnya lingkungan itu bukan hanya lingkungan Secara yang hijau-hijau Iya, aja, iya. alam aja gitu ya. Tapi lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar perhatiin. Jadi berarti sebagai mahasiswa teman-teman tuh harus bisa juga nggak menyia-nyiakan sumber daya, salah satu sumber daya waktu. Waktu. Jangan dipakai leisure time mulu, tapi produktif ya Pak. Gitu. Tapi harus ada leisure-nya ya, jangan Ada leisure-nya, nanti tambah nggak produktif. Iya, aduh stres, nanti sehari hilang loh. Iya, Gitu kan. tambah leha-leha tuh. Iya. Oke, kita udah ngebahas apa yang bisa dilakuin nih sama mahasiswa untuk SDGs. Kalau gitu aku mau nanya nih tentang Indonesia lagi. Menurut Bapak sejauh mana sih implementasi SDGs yang sudah berjalan di Indonesia dan apa tantangan terbesarnya saat ini? di Indonesia ya lumayan ini. Indonesia itu termasuk salah satu negara yang apa namanya, jadi ya diperhatiin lah ya di dunia ini untuk capaian SDGs. Jadi kita capaian SDGs-nya lumayan oke. Kemudian juga kita aktif gitu ya di SDGs ini. Termasuk juga kita aktif dalam pelaporan. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan SDGs di internasional juga aktif. Dan itu juga kan bukan hanya di internasional biar dinilai di internasional aja, tapi juga di pelaksanaan di Indonesia sendiri juga kan memang itu dilakukan gitu di Betul. Indonesia. Nah, jadi ya secara umum sih oke gitu. Meskipun kita ya dengan berbagai macam keterbatasan ya banyak yang PR-nya juga gitu, masih Iya, banyak PR gitu. Salah satu tantangannya ya di mana-mana sih tantangannya mah financing. Utamanya itu di financing gitu ya. Yang utamanya. Tetap uang ya. Tetap uang. Tetap uang ya. Betul, karena masalah apapun tuh masalah cuma satu, uang. Kalau kita kaya, masalah kita tuh hilang setengah, percaya deh. Iya. Percaya. Kalau kaya masalahnya hilang setengah. Kebahagiaan itu berasal dari kekayaan. Betul, tapi nggak semua bahagia. Tapi nggak tuh. semua. Iya. Cuma Ya, Faktor utama. Iya, faktor utama. iya, karena
Kalau misalnya orang-orang bilang kayak gini, buat apa cari uang gitu? Lihat orang-orang kaya aja depresi. Ya, apa Orang yang kaya kaya itu- aja depresi. Ya apalagi yang nggak apalagi yang kaya. kismin mas gitu, tolonglah. Tambah gitu. depresi ya. Iya, produktif, makanya produktif kerja gitu kan. Nah berhubung tadi juga nih Pak, sempat masalahnya kan di bidang financing juga gitu kan. Nah tapi kan dalam prakteknya SDG tetap berjalan gitu kan walaupun menghadapi banyak masalah itu gitu. Kira-kira selama ini pencapaian SDG itu sering berbenturan nggak sih Pak sama kepentingan ekonomi? Kan SDGs itu di dalamnya ada semua hal ya, ekonomi ada, sosial, lingkungan ya, peace and partnership gitu, ada 5 pilar itu. Jadi ya memang si SDGs itu sesuatu yang selama ini kita lakukan. Jadi apakah ada benturan? Menurut saya sih enggak. Itu karena memang ekonomi juga bagian dari SDGs. Bagian dari kan. SDGs juga Iya, betul. gitu. Karena SDGs juga dibuat untuk ekonomi bisa lanjut terus gitu Iya, kan. dan bahkan kan sekarang apa namanya kan ide terkait apa sesuatu yang berkelanjutan ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Dari dulu juga ada gitu. Termasuk yang parsial-parsial misalkan green economy gitu ya apapun itu ya namanya. Dan kita kan kalau misalkan dari sisi ekonomi misalkannya dari sisi apa produksi barang dan jasa gitu ya. Kalau misalkan kita mau bikin mobil terus kita ekspor. Nah, si import itu udah netepin standarnya. Ini saya pengen yang ramah lingkungan, ini standarnya. Nah, itu kan bukan hanya dari sisi kitanya, tapi juga dari konsumen juga sudah banyak permintaan akan itu gitu. Jadi kayak di Indonesia juga kan udah ada tuh misalkan yang beli barang apa merhatiin gitu. Ini dampak lingkungannya gimana nih misalkan. Jadi ada yang ya kalau dulu ya yang waktu saya kuliah di Belanda ada teman orang Indonesia juga. Jadi dia ke belanja itu bawa 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 kantong sendiri, bawa wadah sendiri. Jadi kalau misalkan mau beli apa bawang misalkan, kan di kilo ya, ditimbang misalkan. Itu kan diplastikin. Nah, dia enggak, dia wadah. Dia bawa wadah sendiri, ditimbang, masukin ke wadah saya gitu. Terus kalian di sini misalkan mau beli bakso misalkan dibungkus. Nah, bawa wadah sendiri. Tapi repot Pak kalau bakso. Zaman dulu kan saya pakai itu. Kamu udah pakai bakso udah Maksudnya zaman dulu itu waktu saya kecil itu kalau mau beli bakso itu bawa rantang. Bawa rantang nih wadahnya. Jadi bawa wadah dari rumah. udah Iya. SDG dari lahir. Udah Dulu tuh sustainable. plastik tuh mahal. Sedikit. Dulu Iya. plastik tuh ya kan tambah biaya. Betul. Benar, Jadi kita benar. kalau beli bubur, beli apa, mau dibawa ke rumah tuh ya bawa Bawa wadah. wadah sendiri. Bawa wadah sendiri. Iya Oke, sih, jadi benar. Gitu. dari zaman Kecuali dulu- kalau misalkan si wadahnya itu dari daun, nah itu biasanya makanan kayak kering misalkan ya. kayak apa ya? Beli lotek, nah itu pakai daun pakai kan? daun. Itu bisa. Karena kering juga jadi Nah, possible. itu bisa pakai daun. Jadi dia Gampang terurai. gampang. Ya. Tapi kalau plastik-plastik dulu jarang. Oh, dulu zaman dulu tuh malah penggunaan plastik lebih minim dibanding sekarang, Pak. Jadi lebih Iya. sustain zaman dulu ya Pakai dibanding wadah. sekarang. Oke, mumpung masih ngomongin SDGs sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih. Kalau dari sudut pandang Pak Ahmad sendiri, SDGs itu sebenarnya udah beriringan ya sama ekonomi. Tapi menanggapi praktik-praktik yang ada sekarang nih seperti praktik politik yang mengatasnamakan ekonomi lingkungan, bagaimana tanggapan Pak Ahmad terkait hal itu? Jadi banyak ekonomi lingkungan sekarang tuh ekonomi lingkungan kok ini tapi malah dimanfaatkan untuk mencari keuntungan covernya aja yang ekonomi lingkungan. Oh, oke. Ya kalau ya ada juga yang kalau terutama contoh misalkan di perusahaannya kita nyebutnya apa ya? Greenwashing ya. Nah, Ya, betul. Greenwashing. Jadi Bahaya ya. si ya pelaku ekonomi ya contohnya perusahaan misalkan ya. Ini memang banyak diarahinnya ke perusahaan meskipun bukan hanya mereka aja ya. Yang lainnya juga bisa. Jadi ini contoh aja ya, misalkan si perusahaan itu kan pengen ya tadi karena demand-nya ada terkait yang ramah lingkungan, jadi ya dia mencoba untuk supply juga kan ya, Iya. barang-barang yang ramah lingkungan. Tapi memang secara ekonomi ketika kita supply barang yang lebih ramah lingkungan itu kan lebih mahal daripada kalau kita tidak memperhatikan.
Betul. biayanya Ada untuk si produksinya. ada biaya risetnya. Ada biaya tambahan gitu, ya. Ada biaya. Meskipun itu tidak selamanya, tapi umumnya itu lebih mahal. Betul. Umumnya lebih mahal sehingga dan dia kan belum tentu bisa naikin harga. Iya. Jadi yang terjadi adalah si profitnya yang terkikis. Nah, jadi untuk ngakalin itu, jadi dia pencitraan lah ya. Dia bilang bahwa kita melakukan kegiatan yang ramah lingkungan segala macam, pro lingkungan, tapi ya tidak sepenuhnya. Oh, as a gimmick Jadi dia doang. milih-milih gitu ya. Tapi Ada itu juga ada faktor-faktor karena profit dan lain sebagainya. Betul. Ya kan? Jadi emang sebenarnya nggak bisa sepenuhnya disalahkan. Kan? Iya. Sebenarnya disalahkan. Oke. Nggak terasa waktu udah berjalan begitu lama ya, udah mau habis ternyata sesi podcast kita. Kalau gitu aku mau nanya nih terakhir sedikit ke Pak Ahmad. Kalau bisa memberi pesan nih untuk diri Pak Ahmad di masa kuliah dulu, apa yang ingin Bapak sampaikan? buat saya di masa yang dulu. Iya. Kita balik lagi gitu ya. Iya, kembali lagi ke masa lalu. Ini last message lah gitu. Last message apa ya? Ya mungkin kurangin itu ya, main kartu ya. Oke, keren. Kurangin nongkrong. Ikutan lomba, tapi kan ya kan tadi alasannya karena kurang informasi ya, mungkin bisa jadi kan karena saya nggak nyari informasi juga. Oke. Gitu ya. Nah, itu juga kan saya ada teman, ada ya waktu itu yang anggota yang komunitas itu. Jadi dia ikutan lomba gitu ya. Lomba. Jadi kayaknya dia hidupnya itu di kampus tuh lombanya gitu. Lomba. IPK-nya bagus, cuman maksudnya dia lombanya produktif gitu ya. Dapat hadiah banyak gitu. Sampai sekarang dia udah lulus kan dia jadi dosen. Dosen LB kayaknya. Masih ikutan lomba. Tapi yang level ini ya, levelnya kan yang untuk levelnya Bagus, naik. Nah, dulu dia ditanya kan, kamu mau jadi apa nih setelah lulus? Saya mau jadi petani. Bingung kan? Mengejutkan ya. Saya jadi petani. Nah, pas saya lihat sekarang dia sukses di petani. Dia jadi ketika misalkan pemerintah ada petani milenial, dia dapat. Kan bukan hanya dapat uang ya. Jadi hadiah itu bukan selalu uang gitu ya. Pelatihan, terus dikirim ke luar negeri untuk ikut kunjungan kan, study tour segala macam, Banyak workshop benefitnya. ya. Petani sukses. Petani sukses. Jadi itu ya teman-teman, pesannya juga buat pendengar Espocem untuk ikut-ikut lomba waktu masa kuliah. Betul. Gitu, jangan kebanyakan main kartu ya Pak Ahmad, banyak ikut lomba. Nanti baca competition calendar juga biar pada lomba. Betul, baca Kompas Info biar dapat informasi lomba. Dan masuk Esprout kalau menang. Betul. Betul. Kalau Anda main kartu terus nggak buka kompet, nggak ikut lomba Gak nanti. ikut lomba nggak masuk Esprout ya. Oke. Kecuali ada lomba main kartu ya. Lomba main kartu benar. Bener. Masuk Esprout juga Masuk itu. Esprout juga. Oke. Cuma lomba main kartu sih kurang agak gimana produktif gitu ya. Ada olahraganya atlet kan atlet. Oh, Ada, iya, ada, benar, betul, benar. ada tuh ya bener ada di Olimpik Fashion ada mungkin bridge aja bridge jadi iya, fashion. bridge iya. Cuma orang tua dengernya mungkin kayak Lomba main ini kartu. apa lomba ikut lomba tapi apa gitu. Iya, jadi ya boleh aja sih teman-teman. Ya yang penting mah berprestasi aja gitu. Tuh. Nah Pak ini terakhir lagi nih Pak, sebagai penutup kira-kira pesan sama motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada para Pendengar pendengar. Espocem. Betul Pak. Motivasi, saya bukan motivator. Aduh, tadi kan Bapak melihat juga Iya, kehidupan kita punya kayak gimana. experience gitu. Ya harusnya sih sekarang tuh kalian bisa belajar lebih mudah ya. Lebih mudah, lebih sesuai dengan kebutuhan ya. Iya. Jadi ya jangan sia-siakan itu gitu. Jangan sampai nanti kalian lulus terus menyesal pengen balik lagi, kan nggak bisa balik lagi. Iya. Iya, betul. Nah, jadi dimanfaatin aja waktunya. Waktu nggak bisa diulang. Dengan Iya. baik ya. Jangan sampai nanti udah lulus, kan banyak tuh ya yang nanya, ini apa sih nanti di dunia kerja dipakainya gitu ya. Ya. Kan itu baru bisa dijawab ketika bekerja. Ya, dan kita nggak pernah tahu kita kerja di Iya, mana. Betul. benar-benar. Nah, minimal yang bisa dipelajari itu kan sebenarnya cara berpikir. Iya. Iya. Cara berpikir gitu. Jadi ketika ngobrol-ngobrol sama, ya kan kali ini ada ya yang apa namanya, alumni datang ya. Nah salah satunya kan ada yang bilang tuh, nggak ada tuh yang si pelajaran ekonomi yang kepake misalkan. Douglas nggak ada tuh. Apa di- nggak ada gitu ya, tapi cara berpikirnya itu Nggak dipakai ya. yang dipakai. Si cara berpikir sebagai ekonomi itu yang kepake. Gitu.
Ya itu ya tanpa teman-teman. sadar kan kita Iya. ada di sini sebetulnya. Cara berpikirnya. Betul. Jangan mikir sekarang. Kok 12 nggak dipakai nanti Nggak kerja. dipakai, ngapain ini nurunin Tapi peta pelajaran gitu kan. iya, Bang. Ngapain kita turunin sampai separt lemah sampai, kan? iya, sampai diubah jadi hiksian ngapain? Ngapain? Tapi kita ambil hikmahnya ya teman-teman, Iya. cara berpikirnya dicatat teman-teman pendengar Tapi Escort. nanti juga siapa tahu kepake kan cuma waktu yang bisa menjawab. Cuma waktu yang bisa menjawab. We never know kita kerja di mana. Betul. Oke, itu dia pesan-pesan dari Pak Ahmad buat pendengar Espocem. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas waktu dan insight yang telah dibagikan pada episode kali ini. Dari perjalanan yang diceritakan, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang berharga yang sangat relevan lah bagi teman-teman semua. Betul. Semoga pengalaman yang diceritakan bisa menjadi manfaat bagi mahasiswa untuk terus berkembang dan mempersiapkan diri ke depannya. Amin. Akhirnya kita sampai di penghujung Espocem kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Hima FEB 4 dan juga follow kita di Spotify agar tidak ketinggalan informasi yang menarik. Betul banget. Kami perwakilan dari Divisi Championship Hima ISPF EB 4 ingin mengucapkan terima kasih sekaligus pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa di Espocem selanjutnya. Dadah. Saya mohon maaf atas keterlambatan selama lebih dari 20 menit. Terutama untuk Bapak Ahmad Kamaruzzaman, mohon maaf untuk menunggu, dibuat menunggu atas keterlambatan saya. Semoga kedepannya saya bisa mengevaluasi dan bisa memperbaiki kinerja saya agar tidak terlambat lagi. Terima kasih.